Baik, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SHM Hakes. Saat ini saya akan menyampaikan ada dugaan seorang wanita diduga menjadi diproses ya, dan diduga dikriminalisasi oleh oknum di Polres Cimahi ya. Jadi kenapa kami bilang ada dugaan kriminalisasi terhadap wanita di samping saya ini? Jadi saya akan jelaskan ya, bahwa saudara Yeni Teotirta waktu itu dimintain tolong oleh saudari Sherly Yoviani. Mereka tadinya berteman baik ya. Jadi saudara Sherly Yoviani ini selaku pelapor waktu itu minta tolong ya untuk merenovasi rumahnya. Kemudian disepakatilah suatu harga bahwa akan dibantu untuk merenov, di mana saudara Yeni Teotirta sendiri sebetulnya hanya meneruskan pekerjaan yang mana waktu itu dikerjakan oleh orang lain namun tidak selesai, dan kemudian dimintakan tolong untuk dibantu oleh Ibu Yeni ini. Kemudian Ibu Yeni karena merasa pertemanan membantulah dengan sepenuh hati. Ya, membantu dengan sepenuh hati, diselesaikanlah suatu pekerjaan tersebut. Dan selama dikerjakan tidak ada komplain ya. Bahkan dari pelapor sendiri juga sempat ya pinjam uang, bahkan ya sebesar di sini meminjam uang sebesar 60 juta rupiah dan 12.500.000 ya untuk pembuatan saluran rumah atau proyek dan penyelesaian proyek rumah ya. Dan bahkan pelapornya sendiri juga janji untuk menyelesaikan, untuk bayar utang 5 juta ya, 5 juta per bulan ya. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Jadi bagaimana mungkin ya kalau ada seseorang ya, jadi secara kronologis yang minta tolong, kemudian disepakati suatu harga, kemudian setelah selesai ya dinikmati nih ya, udah selesai semuanya, barangnya boleh dibilang renovasi segala udah selesai, sampai kemudian pada tanggal 9 Februari 2021 ada tanda terima yang dibuat juga secara sukarela ya, bahwa kunci sudah diserahkan kepada Sherly ya, keadaan bangunan sudah beres semua dan sudah dicek sama Sherly, tidak ada masalah, dalam keadaan beres semua. Artinya apa? Sudah selesailah terjadinya kesepakatan ini. Yang satu yang menyelesaikan suatu jasa yang mana disuruh menyelesaikan renovasi rumah, yang satu dengan kesepakatan setuju untuk renovasi rumah, kemudian diserahkan kuncinya dan sebagainya. Tanda tangan lah, ini udah jadi satu kesepakatan ya. Kemudian tiba-tiba pelapor ini merasa tidak puas ya, apalagi diduga kuat yang kita dengar pelapor ini seringkali diduga kuat juga mengganti-ganti. Misal sudah dibuat suatu tiangnya atau apanya, waduh tempatnya jangan di situ, dibongkar ya. Catnya minta diganti ya. Wah, catnya jangan warnanya seperti itu, ganti lagi ya. Jadi ada beberapa kali ganti cat, ganti segala macam dan sebagainya ya. Nah, habis itu tiba-tiba pelapor nggak tahu dia ceritanya dapat dari mana ya, melakukanlah pelaporan adanya katanya dugaan penipuan penggelapan, kan begitu, atas uangnya. Nah, dari mana dasar atau unsur dari dugaan penipuan dan penggelapan? Dugaan penipuan atau penggelapan apabila uang diambil, ternyata suatu pekerjaan sebenarnya nggak ada. Misalnya ya, suatu pabrik bilang mau memproduksi kain, diambillah uang itu, padahal pabriknya nggak ada ya, apa-apanya nggak ada. Itu baru dugaan penggelapan penipuan, unsurnya masuk, 2 alat bukti, yaitu pidana. Tapi kalau kesepakatan renovasi rumah, ya sekarang saya tanya Bapak dan Ibu ya, hari ini kebetulan lihat ada bala-bala nih ya, beli misalnya di suatu tempat ngopi yang punya nama, katakanlah di mall A ya, harganya atau kita beli kopi lah di salah satu merek terkenal ya, kopi itu harganya 30.000. Kemudian Bapak dan Ibu suatu saat ketemu lagi kopi, beli di kaki lima atau di warung ya, beli harganya berbeda. Nah, apakah berarti terjadi penggelapan? Wah,
berarti yang kopi saya beli di mall itu harga 30.000, sementara yang ini cuma 5.000, kemahalan 25.000, penggelapan berarti itu. Apakah mall tersebut yang jual kopi bisa dituntut? Saya tanya, nggak bisa. Apalagi kalau ini kejadiannya sebetulnya betul-betul seperti itu, tapi dilakukannya suatu tuntutan hanya gara-gara si pelapor diduga kuat merasa tidak puas ya atas harga, katanya kemahalan. Berarti ini ada dugaan penipuan penggelapan. Kemudian dia panggil ya audit yang ditunjuk sendiri. Nah sekarang saya tanya, kalau audit bangunan ditunjuk sendiri, apakah si auditor itu juga bisa melihat kalau dia ganti-ganti catnya sampai 3-4 kali? Apakah dihitung dengan biaya cat yang sudah terjadi 2 atau 3 kali sebelumnya, yang tadinya misalnya warna hijau diganti jadi warna oranye, ya kan? Nah yang dihitung oleh si auditor, oh ini harga cat untuk warna oranye adalah sekian. Nah tapi terus yang sebelum-sebelumnya bagaimana? Nah terus kalau dia ternyata merasa komplain, harusnya dia saat itu juga berhentikan dong. Saya tidak mau lagi kerjasama sama Anda. Saya mau ganti dengan kerjasama dengan pihak lain yang bisa renovasi rumah saya karena Anda kemahalan. Harusnya kan seperti itu. Nah tapi ini si pelapor, saya cerita sedikit. Si pelapor yang merasa meminta bantuan kepada Ibu Yeni ini untuk melakukan renovasi rumahnya, lucunya dikerjakan dulu sampai selesai, sampai ada tanda terima. Kunci sudah diserahkan ke Sherly 9 Februari 2021. Keadaan bangunan sudah beres semua, sudah dicek sama Sherly, tidak ada masalah, dalam keadaan beres semua. Sehingga kita dampingi lah waktu itu, kita sampaikan ada dugaan kasus ini perdata dan dikriminalisasi oleh polisi, ternyata dinaikkan ke sidik, ya, dinaikkan ke sidik. Kemudian sampai ditetapkan sebagai tersangka. Nah, karena ditetapkan sebagai tersangka, waktu itu Ibu Yeni ini sempat ya dipanggil oleh penyidik dengan inisial D ya di Polres Cimahi, dikatakan akan segera ditahan, betul begitu ya, nggak boleh pulang, ya. Nah, dasarnya penahanan itu dari mana, ya? Nah, jadi waktu itu Ibu Yeni ketakutan, ditanya syaratnya gimana ya, ada harus menego kepada pelapor untuk ya cobalah bayar berapa. Jadi diduga kuat, polisi ini diduga kuat, saya tidak tuduh ya, silakan nanti dicek teman-teman dari Propam atau dari Kadif Propam dan Mabes Polri kalau memang nanti ada aduan. Nah itu saya dengar kabar seolah-olah jadinya kok polisi diduga kuat malah jadi membantu pelapor, ya seperti jadi lawyernya pelapor. Diduga kuat malah menekan. Kalau RJ Restoratif Justice harusnya dipertemukan dua pihak, bukannya salah satu ditekan dengan dugaan dia ancam akan ditahan. Kan bukan begitu caranya, ya, dengan inisial penyidik dengan inisial D ya di Polres Cimahi. Biasa nanti kita akan ungkap namanya ya. Mohon bantuan kepada Pak Kapolri ya, Pak Listio Sigit ya, Kadif Propam ya, kemudian Kabid Propam Polda Jabar ya, untuk mengusut ada dugaan oknum ya di Polres Cimahi. Kami tidak tuduh, silakan diproses hukum sesuai dengan proses yang berlaku, tapi ada dugaan oknum Polres Cimahi ini nakal. Padahal Pak Kapolri ingin sekarang polisi ini disegani dan tidak berbuat lagi nakal. Masa kasus perdata bisa naik ya? Ini ada buktinya, tanda terimanya dan sebagainya. Ya, bisa naik dan bisa diterima laporannya. Yang lucunya lagi, atas 100 tersangka itu dilakukanlah proses pra-peradilan. Pra-peradilan dengan saksi ahli dan sudah diperiksa dan sebagainya, dinyatakanlah bahwa status tersangkanya, saya bacakan di sini ya, dikabulkan pra-peradilan dari Ibu Yeni ini. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan tidak sah penetapan tersangka terhadap diri pemohon Libri Yeni Tirta dikeluarkan oleh termohon, ya, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Jadi ada dikabulkan ya, penetapan tersangkanya itu nggak bisa. Artinya apa yang diajukan bukti-bukti di pengadilan tersebut kan sebetulnya sudah diuji, ya. Nah seharusnya kan sudah selesai kasusnya. Tapi penyidik malah seolah-olah ini tetap penyidikan harus dilanjut karena status tersangkanya sudah boleh kita cabut, tapi perkaranya tidak katanya. Kita akan berusaha cari bukti baru lagi dan menyatakan berani-berani penyidiknya menyatakan kami pastikan ini jadi tersangka lagi. Berarti diduga kuat penyidik ini ada dendam pribadi
atau ada dugaan terima sesuatu, diduga, kita nggak tuduh ya, karena nggak boleh tuduh, ada asas praduga tak bersalah. Karena seolah-olah kenapa bertindak seperti lawyernya pelapor, walaupun kami tahu pelapor diduga kuat memiliki hubungan, memiliki pacar atau teman dekat yang katanya diduga kuat ya, punya kedekatan dengan kepolisian katanya kalau digembar-gemborkan. Nah, apakah dasarnya kepolisian itu memeriksa karena kedekatan? Karena diduga kuat, kita nggak boleh tuduh, sekali lagi kita nggak boleh tuduh, diduga kuat ya, diduga kuat, dengan dasar itulah ya maka mati-matian penyidik memaksakan untuk diperiksa, untuk naik. Nah, untuk itu kami mohon ya, dan yang lucunya lagi penyidik ini kebetulan pindah unit ya, berkasnya bisa ikut dibawa ya. Nah, berkasnya dibawa, jadi seolah ini berkas juga mesti ditangani, seolah-olah ini mesti selesai gitu ya. Jadi yang lucu di sini kenapa ada dugaan-dugaan kuat penyidik berbuat seolah-olah berat sebelah dan diduga kuat mau melakukan kriminalisasi, sementara putusan pra peradilan ini udah jelas, udah dikupas semua, ada keterangan ahli yang menyatakan seharusnya pekerjaan tersebut juga sudah selesai. Nah, kalau orang nggak puas atas pekerjaan hubungan hukum suatu perdata, ini sama juga begini, orang renovasi rumah nggak suka harganya kemahalan menurut dia ya, dengan padahal dia sendiri ganti cat berapa kali dan sebagainya ya, diduga kuat seperti itu ya. Sama juga kita juga sama, kalau begitu caranya nanti kalau kita sekarang perbaiki mobil, kita ambil contoh ya, kemahalan sedikit, pas kita pergi ke toko bengkel lain ada sedikit lebih murah, berarti apakah bengkel sebelumnya kita duga melakukan dugaan penggelapan atau penipuan? Kan tidak begitu. Nah, kenapa mau? Kenapa diselesaikan? Kenapa sampai keluar juga surat kesepakatan ini? Harusnya kalau toh dia nggak puas, diuji dulu dong secara perdata. Berapa nilainya? Kok bisa hitung sendiri, audit sendiri tanpa melihat perhitungannya? Dan yang lucu, diduga kuat penyidik ini tidak fair karena penyidik seolah-olah auditornya membenarkan. Silakan diauditnya pakai auditor daripada si yang ditunjuk oleh si pelapor. Lah, masa ada auditor yang ditunjuk sepihak, ngitung sendiri, nggak dilihat dulu pekerjaan yang mana, apalagi meneruskan punya orang. Nah, dasar untuk auditnya itu dari mana gitu, kalau bisa tiba-tiba mengeluarkan ada suatu angka kerugian sampai sekian rupiah ya kan. Nah, inilah, jadi kita minta ada dugaan kriminalisasi, jadi kami minta perkara ini untuk segera diusut ya, diusut karena diduga kuat aset masyarakat kalau ini dibiarkan akan bisa terjalimi. Kami juga mohon bantuan kepada Pak Kapolres Cimahi untuk mengusut penyidik-penyidik ini, dan kami minta supaya perkara ini ditarik saja ke Polda atau ke Mabes Polri sekalian ya, karena di sini ada dugaan-dugaan perkara ini menjadi tidak netral karena diduga kuat adanya keberpihakan daripada penyidik, diduga kuat keberpihakan dari penyidik Polres Cimahi, karena belum apa-apa pun sudah ada dugaan-dugaan dan sudah ada kata-kata seperti itu ya. Jadi seolah-olah sudah ada putusan pengadilan yang mana bukti semua juga udah diuji, udah dilihat bahwa ini adalah dugaan, memang perkaranya adalah perdata menurut dan sudah diuji ya, dan tersangka pun sudah boleh dibilang dicabut. Masa habis pencabutan status tersangka sekarang kita sidik baru lagi katanya, padahal urusan kasus begini gitu yang berbau perdata yang hanya soal ribut ya, soal ribut masalah yang satu nggak puas harganya ditentukan segitu. Masa itu katanya masuk dugaan penggelapan dan langsung berpihak bahwa yang benar adalah pelapor tanpa penyidik cek dulu berapa kali dia ganti cat, berapa kali ini. Nah, kalau sekarang harga cat dihitung oleh auditor yang dia tunjuk cuma satu kali melakukan pengecatan, padahal dia 2-3 kali ganti, kan tidak fair. Padahal dia minta ganti-ganti cat juga si pelapor. Ya, dari mana itu bisa jadi seperti itu ya? Nah, jadi di sini kami mohon bantuan ya kepada Pak Kapolri, kepada Pak Kadif Propam Mabes Polri ya, supaya perkara ini betul-betul diusut tuntas, karena ada dugaan ada oknum ya, diduga kuat ya. Tolong lebih kita lakukan lagi, karena asas praduga tak bersalah tetap kami hormati. Tolong ditinjau Pak, dan kami minta supaya perkara ini pun juga diawasi betul, dan kalau bisa ditarik ya, tidak lagi diperiksa di Polres Cimahi, karena ini lucu, perkara sudah
ada pra peradilannya seolah-olah tetap dipaksakan harus jalan. Ya, demikian dari saya, salam hormat dan salam sehat. Ini mungkin dari pelapor juga akan menceritakan sedikit kronologis singkatnya. Jadi apa betul yang tadi saya sampaikan? Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Betul. Ada yang mau ditambahkan? Ya, selama proses penyidikan berlangsung, tiba-tiba langsung naik dari saksi statusnya langsung jadi tersangka tanpa saya tahu kenapa. Terus udah gitu berpihaknya nggak objektif dan nggak adil si penyidik itu. Ada dugaan ya, dugaan berpihak. Ya karena ada memang sempat saudara juga diancam akan ditahan kalau nggak. Ya. Dan berapa jam waktu itu di proses BAP yang membuat saudara yang waktu jadi tersangka kemudian dinyatakan menjadi tidak sah ya oleh perusahaan peradilan ini proses tersangkanya? Waktu itu ditahannya kurang lebih sekitar dari jam 12 siang sampai jam 9 atau jam 10 malam. 10 malam. Itu pun Anda baru boleh pulang setelah mengiyakan akan segera bicara untuk melakukan nego lagi dengan si pelapor. Ya, dan ketika hal itu sedang dan suruh kasih bayar saja gitu ke pelapor gitu. Ya, tapi itu saya terima dari karena waktu itu kuasa hukum disuruh oleh penyidik untuk merapat ke kantor pengacara pelapor. Terus udah gitu teleponnya disambungkan dan si pelapor itu marah-marah dan meminta uang 250 juta. Jadi kesannya tuh seperti jadi ada dugaan dibantu ya, pelapor dibantu untuk minta uang sebesar 250, diduga kuat minta sampai 250 juta gitu ya, diduga kuat seperti itu ya, karena perlu proses lagi. Jadi seperti itu, ya. Padahal menurut saudara ini saudara pun betul-betul memang sudah lakukan sebenarnya dan bisa diceritakan apa betul dia ada ganti-ganti chat segala macam. Betul, ya. Selain chat, tangga juga diganti-ganti. Ya, jadi sementara di audit cuma dilihat kan yang hasil fisik yang terakhirnya. Enggak dihitung yang sudah dibongkar, udah dipasang, dibongkar lagi, dipasang lagi itu tidak dihitung ya. Dan auditornya memang dari pelapor ya. Iya. Bukan dari Anda ya, bukan ditunjuk berdua. Pelapor yang tunjuk. Iya. Dan selama waktu itu ada gelar perkara juga. Di gelar perkara kan dipertemukan pelapor dengan pelapor di Polda ya. Di Polda. Dan dari mulutnya sendiri disaksikan oleh di Polda itu pernah tidak kata saksi ahli hukum pidana dipaksa atau terpaksa atau memaksa. Dan si pelapor sendiri jawab, saya tidak pernah dipaksa apapun dan Ibu Yeni tidak pernah memaksa apapun. Jadi pada saat itu apanya yang mau jadi masalah gitu kalau menurut gelar. Jadi artinya ada dugaan karena kemahalan lapor polisi kemudian direstui polisi karena ada dugaan terlapor ini dikriminalisasi meskipun sudah dinyatakan pun status tersangkanya harus dicabut tetap dipaksakan kan begitu ya. Nah jadi kami minta bantuan kepada yang terhormat Pak Kapolda, Pak Karowasidik Mabes Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kadif Propam, Bapak Kabid Propam, Bapak Kabidkum, Bapak Kadifkum Mabes Polri ya, dan kemudian juga Kabid Propam Polda Jabar. Kami juga mohon supaya diusut kejadian-kejadian di Polres Cimahi ini, ya, karena diduga kuat memang seringkali terjadi ya. Ada beberapa case lah ya, ada beberapa kasus yang kami khawatir ada nanti masyarakat lain juga mengalami, ya. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.